Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini kita memasuki hari Minggu Quasimodo Geniti yang sering diterjemahkan tentang seperti seorang bayi yang haus akan susu yang berkualitas atau susu yang murni. Dan firman Tuhan pada hari Minggu ini dialaskan dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya akan bacakan keseluruhan ayat tersebut. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah kisah di negeri India pada waktu yang lalu. Seorang guru yang bijaksana dijumpai oleh seorang muridnya, dan mereka pada waktu itu sedang berada di pinggir sebuah danau. Seorang guru ini melihat bahwa muridnya ini begitu gelisah. Lalu dia bertanya, "Ada apa dengan engkau?" Lalu sang murid menjawab, "Aku selalu merasa rindu kepada Tuhan, tapi aku tidak tahu bagaimana kerinduanku sebenarnya." Sang guru bijak ini tidak langsung menjawab, tapi dia kemudian melangkah ke bibir danau itu, mendekati air danau, dan sang murid diajaknya berjalan. Kemudian dia mengarahkan murid tersebut juga masuk ke dalam danau, sampai air sebatas pinggang. Mereka masih terus berjalan berdua ke tengah danau. Air sudah semakin sebatas dada, dan sang murid mulai bertanya, "Kita mau kemana?" Tapi guru bijak itu tidak menjawab juga. Dia terus mengarahkan muridnya melangkah ke tengah danau, dan air danau mulai sebatas dagunya, kemudian mulai sebatas mulutnya, lalu sudah mau menghampiri hidungnya. Dia mulai terganggu pernapasan. Kemudian sang guru yang bijaksana ini berhenti, dan murid itu berhenti. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara tahu apa yang selanjutnya dilakukan oleh guru tersebut? Kemudian dia membenamkan muridnya itu, dia menekan kepalanya,
Sang murid masih bisa bertahan di dalam air dengan menahan nafasnya. Tetapi guru itu tidak melepaskan tangannya. Dia terus menahan kepala sang murid itu di dalam air danau. Lalu murid yang mulai megap-megap, dia yang mulai merasa bahwa dadanya sudah sesak karena dia butuh untuk bernafas, mulai mengadakan gerakan perlawanan. Tapi guru itu tetap menahannya, sehingga dia masih terus berada di dalam air. Dalam keadaan seperti itu, dia mulai merasakan bahwa dia sangat memerlukan udara untuk bernafas. Dadanya yang sesak itu terasa sebelumnya sudah mulai terasa panas. Dan akhirnya dengan kekuatan yang dia miliki, dia melawan tekanan tangan sang guru itu, dan dia akhirnya berhasil untuk keluar dari dalam danau. Lalu guru yang bijaksana itu bertanya kepada murid, "Apa yang kau rasakan?" Murid menjawab, "Aku merasa sesak." Ketika engkau merasa sesak, apa yang kau inginkan? Murid menjawab, "Saya memerlukan udara untuk bernafas." Kemudian guru yang bijak ini mengajak muridnya kembali ke pinggir danau, dan dia di pinggir danau itu menerangkan kepada muridnya apa makna sebenarnya tentang kerinduan ketika dia bertanya bagaimana dia sebenarnya rasa rindu yang dia miliki kepada Tuhan. Guru yang bijak itu berkata, "Seperti engkau merindukan udara untuk bernafas dalam keadaan yang kamu rasakan tadi, seperti itulah kemurnian rindumu seharusnya kepada Allah yang kau percayai." Nah, apa yang mau kita coba pahami dari hal itu, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa rindu yang sebenarnya itu adalah rindu yang memang karena kita butuh, dan memang karena Tuhan itu adalah kebutuhan kita. Dalam masa-masa sekarang, kerinduan kita sangat kompleks sekali, terlebih pengaruh dari kondisi kita, yaitu pandemi COVID-19. Tidak hanya kebutuhan saja pergaulan kita, physical distancing, tidak itu saja, social distancing juga harus kita patuhi dan kita ikuti. Bagaimana sedihnya ketika ada kematian, kita tidak bisa pergi melayat atau menghadiri. Begitu rindunya kita untuk memberangkatkan orang yang kita kasihi ketika dia meninggalkan dunia ini. Mungkin bukan karena COVID-19, matinya mati yang biasa, tapi karena ada penerapan pemerintah, kita tidak bisa pergi, tidak bisa kemana-mana. Ketika kita mau belanja makanan pun, selesai kita belanja kita harus kembali. Kita rindu suasana yang normal. Sebagian kita rindu untuk kembali ke suasana yang sebagaimana kita nikmati sebelumnya. Suasana ini dirasakan oleh pemazmur. Dia terasing. Dia tidak punya teman. Dia tidak punya tempat untuk berdoa kepada Allah. Dia tidak punya tempat untuk bersekutu dengan Tuhan sebagaimana sebelumnya. Dia berada dalam suasana yang begitu terasing sekali, baik secara sosial maupun secara kondisi tempat. Itu menjadi kerinduan dia. Dia ingin secara normal kembali lewat pengalamannya yang kemarin-kemarin, yang dahulu, untuk memuji dan bertemu dengan Tuhan lewat ibadah yang dia lakukan. Kita juga mengalami itu. Seolah-olah kita merasa keterasingan, kita rindu akhirnya
untuk memasuki gereja. Kita rindu berjumpa dengan teman, kita rindu berjumpa dengan keluarga. Kita haus untuk berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi, yang kita kenal, berjumpa dengan keluarga. Selama ini kita memang sudah rindu kepada Tuhan dan sedang rindu. Tapi dalam suasana sekarang, dalam wabah yang ada di dunia ini, khususnya juga di negara kita, kita semakin rindu ada Tuhan yang bekerja di dalamnya. Ada Tuhan yang membetulkan segala sesuatunya supaya kembali sebagaimana sedia kala. Bapak Ibu yang terkasih, kerinduan yang seperti itu akhirnya bisa berdampak dua hal kepada kita. Pertama, karena kerinduan kita oleh kondisi yang kita inginkan kembali normal dalam hidup ini, atau bahkan kerinduan kita yang ingin dijawab oleh Tuhan, bisa semakin mendekatkan kita dan semakin mengenal Allah yang mampu merubah segala sesuatu jauh lebih baik. Tapi bisa juga berdampak negatif ketika kerinduan kita menjadikan kita orang yang terganggu dalam segala hal, seperti diungkapkan oleh pemazmur itu, bahwa dia sempat merasa gelisah jiwanya, hatinya merasa tertekan, hidupnya merasa kacau. Sehingga pada statement yang terakhir pada ayat 9b dia katakan, dalam suasana kerinduan yang begitu luar biasa, dia berkata, kenapa aku harus tertekan? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Artinya dia mengatur kerinduannya itu terfokus kepada Allah murni untuk menyerahkan segala sesuatu hidupnya kepada Tuhan. Kerinduan kita untuk merubah suasana sekarang hanya mampu kita lakukan bersama dengan Tuhan. Kita bersyukur masih punya pahlawan-pahlawan kesehatan kita yang bergerak di dunia medis. Dan kita memang bukan para medis dan tenaga medis, Bapak Ibu saudara-saudara. Namun kita juga mengerti dalam kebersamaan kita haus akan pertolongan Tuhan. Secara khusus juga pada Minggu Quasimodo Geniti ini, sepertinya kita dilahirkan kembali sebagai pribadi yang bersama-sama merasa haus kepada Tuhan. Tapi kita juga harus mengerti, ada saudara-saudara kita yang lebih haus akan sentuhan Tuhan. Ada saudara-saudara kita yang mungkin karena dampak atau karena terpapar oleh pandemi ini, maka hidup ekonomi keluarganya juga sudah mulai mengkhawatirkan. Ada keluarga sanak saudara kita, ada rekan-rekan kita yang haus, yang harus diobati kehausannya, apakah mungkin dalam hal-hal kebutuhan sehari-hari oleh karena dampak wabah pada saat ini. Sebagai orang yang non medis, kita juga bisa untuk mengobati kehausan saudara-saudara kita, meskipun kita sedang haus juga kepada Tuhan. Kerinduan kita kepada Allah bisa kita bagi menjadi kerinduan bersama dengan orang lain. Dengan kita mau membantu orang lain, kita bersama-sama sedang mengobati rasa haus kita akan pertolongan Tuhan. Dengan mau membuka hati untuk peduli dengan orang lain sedikit saja, maka kita sedang mengobati rasa haus saudara-saudara kita, khususnya keluarga yang dekat dengan kita. Bahwa kita juga harus ingat, ketika kita mau membantu, kita bukan menjadi pribadi yang kekeringan. Ingatlah apa yang dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu,
berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Niscaya engkau telah meminta kepadanya. Rupanya ketika kita mau memberi, karena kita ikut perintah Tuhan dan karena kasih kepada Yesus, ketika kita mau memberi, pada waktu yang bersamaan kita sedang menerima dari Allah. Jadi kita adalah orang-orang yang haus kepada Tuhan, tetapi secara yang bersamaan kita juga harus menjadi pribadi yang saling memberi untuk mengobati rasa haus yang bersama kepada Allah. Karena itu jangan ragu, jangan takut ketika Bapak Ibu saudara-saudara mau membuka tangan dan hati untuk membantu orang lain, maka Mazmur ini menjadi kekuatan bagi kita untuk tidak khawatir ketika sesuatu atau sebuah hal yang dari diri kita bisa mengobati rasa haus orang lain juga, kita salurkan menjadi sukacita mereka. Sebab sekali lagi Mazmur telah berkata tadi, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau khawatir ketika engkau memberi maka engkau akan berkekurangan? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau tertekan, gelisah, hai jiwaku? Supaya tidak tertekan, lalu dia berkata, berharaplah kepada Allah. Dan itu juga menjadi janji iman kita hari ini dan menjadi semangat kita. Berharaplah kepada Allah. Hanya Allah saja yang mampu mengubah segala sesuatu jauh lebih baik. Karena itu bersabarlah, sebab Allah akan mengobati rasa hausmu Bapak Ibu, tetapi juga dengan berangkatlah menjadi pengobat rasa haus terhadap orang lain. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur bahwa Allah dalam Yesus Kristus telah memberikan dan mengobati rasa dahaga, kehausan kami akan pengenalan kepadamu ya Allah. Terlebih dalam situasi ini, memang selama ini kami haus rindu kepada Tuhan. Namun dalam kondisi ini kerinduan kami sangat-sangat luar biasa ya Allah. Biarlah kami juga bersama-sama seluruh orang percaya bersandar kepada Tuhan saja dan memiliki ketetapan hati dalam pengharapan yang hidup bahwa Tuhan akan memperbaiki segala sesuatu. Dalam namamu kami berdoa. Amin.